kita selalu lupa satu sosok di dalam kisah Esther, itu Ratu Wasti. Iya. Ratu Wasti itu suara perlawanan terhadap Betul. raja, terhadap dominasi raja gitu. Walaupun akhirnya dia disingkirkan, tapi Alkitab benar-benar mencatat keberadaan dia loh. Iya, karena sebenarnya tanpa mencatat Ratu Wasti juga cerita Esther tuh berjalan. Tapi kenapa perlu? Iya, kenapa perlu gitu? Kita mesti menyadari gitu ya, bahwa apa yang terjadi, equality hari ini, budaya equality, kesetaraan gender dan sebagainya, egalitarian itu kan tidak muncul tiba-tiba. Apalagi itu di Barat. Dan Barat yang duluan kan, yang mungkin ada juga di tradisi tertentu yang sudah mengadopsi itu, tapi at least equality di dalam konteks Barat itu kalau kita trace back gitu ya, di dalam bukunya Tom Holland Dominion itu menemukan bahwa banyak sekali yang sebenarnya lahir dari kekristenan. Alkitab, Yesus, Paulus, yang kemudian kan gini, yang tadi CJ sempat singgung, ada progres nih. Let's say progresnya dari sini sampai ke sini di Alkitab. Kita tuh jangan ambil yang di sini atau yang di sini doang. Progresnya yang kita ambil. Lihatnya, betul. Perjalanan itu yang kita harus lihat, sehingga kita melihat bahwa ada progresivitas. Dan itu kan sebenarnya yang terjadi hari ini. Menurutku yang menjadi masalah adalah Alkitab dilawan oleh mereka yang menjunjung egalitarian, tapi sebenarnya mengakar kepada Alkitab juga. U-Talks, percakapan sumbang. Hai, welcome to our U-Talk. Halo. Bertemu kembali dengan kita di sini. Mungkin wajah-wajah yang sudah familiar, ya kan? Tapi saya ingin tetap berkenalan karena saya tahu saya tidak seterkenal itu juga, gitu ya. Bagus ada dengan diri. Lenny dan ada Pastor CJ. Halo. Ada Pastor Pinky. Hola. Ini adalah mungkin sudah dengar di podcast sebelumnya ya. Jadi kita orang-orang yang cukup sangat sering berkomunikasi Dan menyebalkan. Iya, di U-Talk ini gitu. So, apa kabarnya Pastor Pinky? Baik-baik, sehat. Gimana ya? Len kabarnya? Sehat, masih tetap single loh. Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Bagi yang berminat. Tidak promosi. Bagi yang berminat silakan DM Instagram Reformasi Liturgi. Oke, Pastor CJ langsung continue. Pastor CJ apa kabar? Kabar baik, kabar oke, all good. Oke, lagi Ada yang sibuk berminat Pastor CJ? silakan DM juga Instagram Saya tidak Reformasi buka Liturgi. lowongan. Dia langsung menutup loh. Menutup. Lagi sibuk apa? hari ini? Biasalah sibuk hari-hari, sibuk kerja gitu lah, all usual stuffs. Oke, baiklah. So guys, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang baru lagi dan sangat menarik gitu ya. Kebetulan nih di 21 April nanti kita akan merayakan atau memperingati hari Raden Ajeng Kartini, yang dimana itu hari yang kayaknya saya susah lupa deh tanggal 21 April itu gitu, karena Identik dengan perempuan banget ya. identik dengan perempuan. Mungkin baju saya sudah memperlihatkan. Oh, pantesan Uji begini ya. Iya betul. Bahwa kita sangat bangga dengan kebayanya Indonesia. Iya, Oke. boleh. Nasionalisme tersirat. Boleh. Harus gitu ya. Harus. Oke, kita hari ini tuh mau bahas mengenai apa sih? Mengenai bagaimana pandangan PL terhadap pria dan wanita pada masa zaman dulu gitu ya. Kita pengen tahu di era modern zaman sekarang ini, mungkin nggak banyak orang-orang tuh tahu seberapa dalam tuh pembahasan dari perjanjian lama terhadap wanita gitu, pada khususnya gitu. Jadi kalau saya boleh mulai dari Pastor Pinky, wajah-wajah PL. Aku kan bukan Harusnya PL. PL tuh Pastor CJ, Iya, tapi aku bidangnya wajah-wajah- perjanjian baru. Wajah-wajah jadul ya. Nah, Wajah ancient. baju udah kelihatan. Hawaii. Hawaii. Silakan. Mungkin kita perlu klarifikasi dulu ya. Mungkin akan menyinggung PB, tapi pusatnya atau yang menjadi center kita adalah PL kali ini ya. Mungkin kalau teman-teman mau request untuk pembahasan tentang pandangan PB, boleh lebih detail lagi, lebih holistik lagi bisa kita bahas. Tapi lebih banyak pasti akan PL. Karena itu silakan Pastor Cia dulu. Jangan. Oke. Persoalan utama yang mungkin sekarang jadi booming akhir-akhir ini tentang pandangan perjanjian lama terhadap wanita, karena disinyalir perjanjian lama itu memandang wanita secara misoginis atau ada seksisme. Maka akhirnya muncul feminist theology gitu. Karena seperti kok perjanjian lama ini memandang wanita
di bawah ya, atau kecil ya gitu, atau not in favorable light. Yep. Seperti seakan-akan wanita itu direndahkan atau bahkan seperti tidak ada nilainya. Iya, benar. Kurangnya tokoh-tokoh wanita di perjanjian Betul. lama gitu. Terus bagaimana wanita itu selalu dieksploitasi dan cuma jadi korban doang gitu Iya. menurut Bahkan perjanjian. jadi hadiah Ya, Bahkan jadi benar. hadiah, properti. properti. Anak-anak perempuan tuh dianggap properti oleh ayahnya gitu. Lalu kurangnya hak-hak perempuan tertulis dalam perjanjian lama sehingga akhirnya memunculkan kritik dalam bentuk feminist theology. Betul. Jadi kalau pertanyaannya sekarang adalah apa masalahnya? Masalahnya di sana. Tetapi kita harus hati-hati agar kita tidak memandang perjanjian lama dari kacamata modern sekarang. Oke. Kacamata modern sekarang yang memang sudah melihat kesetaraan gender itu sebagai hal yang harus wajib dasar. Ya, ya. Kesetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita itu sebagai hal yang lumrah dan seharusnya demikian. Ya. Sehingga ketika kita memandang dari kacamata modern tahun 2024 kepada teks kuno yang ditulis paling kuno itu kurang lebih 1500 tahun lalu kalau kita percaya Musa menulis kitab Pentateuch, Kejadian sampai Ulangan. Maksudnya 1500 tahun sebelum Masehi, itu udah perbedaan berarti kurang lebih 3500 tahun. Memandang teks kuno dan menilai teks kuno dari kacamata sekarang akan jauh berbeda dan akan tidak adil. Maka kalau kita mau apple to apple, kita harus memandang teks kuno dari perspektif teks kuno. Pada zamannya, secara Pada sinkronis zamannya, jadinya. ya, menaruh segala sesuatu pada porsinya. Ya. Gitu. Karena kalau tidak fair. Memandang dari kacamata sekarang memang akan terlihat sangat misoginis dan akan terlihat sangat seksisme Ya, pada ya, akhirnya. ya. Tapi memandang dari kacamata yang zaman dulu, sebenarnya teks PL itu sudah lebih advance dalam memperlakukan dan melihat wanita dibandingkan teks-teks kuno yang pada zamannya. Itu dulu di-clearin Baik, gitu. baik. Oke, sampai sini dulu sebelum kita masuk. Kalau dari Pastor Vinci gimana nih pendapatnya? Ya, memang akhirnya kan ada pembacaan yang anakronistik ya. Kita merasa bahwa seharusnya zaman sekarang, konteks kita sekarang menghakimi yang konteks dulu itu kan ada satu hal yang gak fair gitu ya. Ya, justru Walaupun kadang ayatnya gitu loh, suka dicomot-comot ayatnya untuk memasukkan, menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu. tapi memang masalahnya gini, ada dua perlakuan aku pikir yang muncul ketika orang melihat menemukan ada narasi-narasi yang tampaknya misoginik atau seksisme Ya. di dalam perjanjian lama itu ada dua pilihan yang kemudian diambil. Apakah yang pertama berarti teksnya yang bermasalah, teksnya yang harus kita buang. Oke. Yang kedua penafsirannya yang harus kita perbaiki. Ya. Nah aku pikir sebagai orang percaya tuh kita mungkin akan banyak main yang kedua. Ya, ya. Iya kan, kalau misalnya kita dalam konteks orang yang skeptis yang merasa bahwa memang udah teksnya masalah ya udah tinggal dibuang dan selesai, Ya. gitu kan. Tapi kalau kita menghayati bahwa menjadi masalah ketika kita menghayati bahwa teks ini adalah firman Tuhan, tapi di satu sisi ada problem, ada nuansa misoginik, nuansa patriarkal yang terlalu kental, Ya. makanya jadi kompleks kan. Kalau kita mau milih yang satu, yang pertama gampang selesai, buang teksnya. Ya, ya, ya. That's it kan. Jadi itu yang menjadikan akhirnya percakapan ini membutuhkan pengelolaan, analisis ataupun satu proses yang panjang. Nggak bisa langsung seksisme atau enggak, misoginik atau enggak. Iya, Gitu. betul. Karena memang di zaman sekarang ini kan akan sangat, ya balik lagi ya kontekstual juga ya gitu ya, tergantung dari segi mana dulu nih Betul, gitu, betul. case by case juga gitu ya, yang dimana tapi ya kenapa? Sama teksnya juga, teks yang mana? Mungkin itu perlu kita bedain karena kayaknya perjanjian lama nggak bisa di general Oke. secara perjanjian lama langsung. Seluruh Ya kan? perjanjian lama Iya. berarti demikian. Bahkan kalau kita lihat Alkitab, PL sama PB saja sudah jelas. PB pun berbeda teks, the way they treat women tuh beda. Ya. Iya benar ya. Gitu. Oke. Dalam kasus ini aku tuh pengen tahu sebenarnya untuk budaya kita Indonesia itu kan sangat kental dengan patriarkinya gitu ya. Bagaimanapun itu sampai di zaman sekarang nih itu eksis gitu loh. Bahkan di budaya-budaya tertentu justru saya melihatnya masih tetap bisa dibilang mundur gitu. Dalam artian ya termasuk saya Batak sendiri pun itu termasuk patriarkinya tinggi sekali gitu. Saya cukup sangat sering bersuara gitu, bahkan di keluarga kayaknya ini selalu menentang deh gitu ya. Tidak. Perempuan di dapur. Iya, perempuan di dapur. Bahkan ketika pesta adat gitu ya, yang dimana tuh perempuan tuh kayak, saya sangat menghormati sebenarnya suku Batak juga. Oke, guys, jadi jangan salah pemikiran di sini gitu ya. Tapi kelihatan sekali kayak buat kopi, buat apa itu tuh selalu yang di serve itu tuh
kebanyakan laki-lakinya gitu. Jadi kadang disfungsi yang saya lihat, dan bahkan di kehidupan berumah tangga akhirnya terbawa gitu loh. Nah itu gimana tuh pandangan Pastor CJ sendiri? Tentang itu, Iya. menurut saya akan sangat salah kalau akhirnya budaya sekarang menggunakan teks yang zaman dulu tanpa penafsiran untuk melanggengkan patriarki. Ya. Lu lihat tuh, di zaman perjanjian lama, wanita memang harus cuma di dapur, Ya, cuma harus melahirkan anak gitu. Dan kalau itu diambil mentah-mentah dan ditelan mentah-mentah menjadi landasan bahwa kalau begitu kita orang Kristen selamanya wanita cuma boleh di dapur. Itu udah konyol sekali. Ya. Penafsirannya yang harus berubah, dan orang-orang yang mengambil untuk melanggengkan patriarkal secara tidak fair begitu harus bertobat. Gitu. Karena memang pada akhirnya gini, kalau kita melihat perkembangannya, contoh lah ya, mari kita lihat perjanjian lama. Ambil contoh salah satu kekerasan seksual kepada wanita di perjanjian lama. Contohnya Batsheba. Ketika Daud mengambil Batsheba, membunuh suaminya Uria, dan yang kedua Tamar. Ketika Amnon mengambil Tamar, memperkosanya gitu secara paksa. Pertama, kita harus sadar bahwa itu adalah hal yang biasa di kerajaan zaman dulu untuk seorang raja mengambil siapapun wanita yang dia mau. Oke. Makanya Abraham takut kan? Makanya Abraham takut masuk, dan dia bilang ke Sarah, ada Abimelek, lu cantik, bilang kalau gua saudara lu. Karena sudah biasa sekali bahwa seorang raja itu bisa mengambil siapapun yang dia mau tanpa konsekuensi. Dan tetapi faktanya, maka gini, kalau kita ngomong soal Daud dengan Batsheba di kerajaan-kerajaan lain itu sudah hal yang lumrah gitu, dan orang yang melihatnya juga ya memang biasa raja. Tetapi ini kan tidak diloloskan sama Tuhan. Satu kasus ini tidak diloloskan sama Tuhan, Nabi Nathan langsung diutus dan Daud langsung dihukum. Dan Batsheba harus dikembalikan gitu, dan suaminya Uria yang mati juga harus dibalaskan, begitu istilahnya. Maka sekalipun memang Alkitab menulis kekerasan seksual terhadap wanita, contohnya Batsheba, Alkitab itu menulisnya sebagai contoh bahwa raja tidak boleh sembarangan terhadap wanita. Ada sang pembela yang melihat wanita ini. Dibandingkan dengan yang lain yang berteriak tanpa dilihat oleh Allah mereka. Kurang lebih begitulah ya. Dan Tamar juga hal yang mendapat kasus yang sama gitu. Putra mahkota mengambil siapapun yang dia mau, memperkosa lalu dibuang begitu saja, itu hal yang biasa. Tetapi Tamar ini juga tidak diloloskan sama Tuhan. Bahkan ada sedikit pembelaan bahwa ketika Daud sedikit diam membungkam kasus ini supaya karena dia ingin membela si Amnon, si sang putra mahkota, Absalom bangkit memberontak, itu sedikit dibenarkan sebagai hukuman untuk si Daud dan si Amnon. Bahwa kalau kamu bisa memperlakukan wanita dengan demikian, maka kamu layak diganti. Maka itu menjadi landasan bahwa Salomo yang anak keberapa itu legit naik. Begitu. Maka dalam hal begini kalau kita lihat, Alkitab itu sangat membela. Dan Alkitab itu bahkan melihat kekerasan seksual terhadap perempuan layak jadi alasan bergantinya dinasti dan raja. Kan ini penafsiran yang tepat yang seharusnya dibawa ke konteks zaman sekarang. Bahwa Alkitab membela wanita sebegitunya, maka tidak boleh gereja zaman sekarang atau keluarga Kristen zaman sekarang memperlakukan wanita dengan buruk. Gitu. Maka ada persoalan penafsiran kalau betul kata Vinky gitu. Bahwa kalau ditelan mentah-mentah dilihat bahwa karena Alkitab memperlakukan wanita dengan buruk tanpa mengembalikan dengan konteks lalu menafsirkan dengan benar, itu jadi problematik. Gitu. Tapi karena seharusnya terjadi penafsiran yang demikian gitu. Maka tidak bisa dibenarkan melanggengkan patriarki atau akhirnya mengecilkan perempuan hanya karena Alkitab kita menulis demikian, karena ada missing link, yaitu penafsiran yang kontekstual di dalamnya. Betul. Ada juga penafsiran yang menarik ya, kalau kita lihat ke dalam origin dari manusia, ke dalam konteks kejadian misalnya gitu kan, bahwa akhirnya si Adam diciptakan, memang ada seolah-olah Adam tuh lebih utama gitu ya. Tapi kemudian diciptakan seorang penolong yang sepadan. Dan ada yang menafsir bahwa kata penolong itu Ezer. Itu kata yang dipakai di dalam Mazmur itu untuk merujuk kepada Tuhan sebagai penolong. Dan itu kan bentuknya kan maskulin. Padahal perempuan kan harusnya jadi bentuk feminim kan. Tapi kenapa dia jadi maskulin? Dan seolah-olah katanya kata sebadan itu justru membatasi peran perempuan, karena tanpa kata sebadan seolah-olah perempuan jauh lebih besar. Bukan malah sebaliknya kan. Kalau kita menghayati kayaknya seolah-olah kata sebadan itu mengangkat derajat perempuan, enggak, justru mengendalikan supaya
setara. Ya. Nah, maksudnya kalau kita melihat dalam konteks ini atau bahkan di dalam Kejadian 1 agak berbeda dengan Kejadian 2, Ya. gitu ya. Kalau Kejadian 2 melihat secara terpisah, di dalam Kejadian 1 melihat penciptaan manusia laki-laki dan perempuan itu sebagai satu kesatuan, maka tidak ada, seolah-olah tidak ada yang mana lebih besar, yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah. Tapi dua-duanya ini dilihat sebagai manusia. Ya, ya. Betul. That's it, manusia. Identitasnya bukan lagi siapa laki-laki, siapa perempuan, manusia. Iya, tidak ada kelas 1, tidak ada Betul. kelas 2 gitu. Dan di perjanjian lama itu akan clear sekali, lebih kelihatan bahwa keduanya itu equal Betul, partner betul. bahkan dalam pernikahan. Sekalipun pernikahan menurut perjanjian baru harus ada order, ada peran yang berbeda. Tapi itu cuma peran yang berbeda, bukan kedudukan bukan yang derajatnya. berbeda. Betul. Bukan derajatnya, bukan nilainya. Betul. Peran dan fungsi ya. Peran dan Iya, fungsi iya. bahwa akhirnya si wanita harus mengandung dan melahirkan, Iya. iya. Tapi bukan dengan demikian dia lebih rendah di atas Betul. laki-laki. Betul. Itu hanya peran laki-laki sebagai pemimpin. Dan memang kita harus menginsafi bahwa ketika perjanjian baru ditulis dalam budaya patriarkal. Kan nggak mungkin dong penulis perjanjian baru keluar dari konteks budayanya gitu. Iya, Seakan-akan dia menulis kan dia juga menulis untuk jemaat yang ada di dalam budaya. Betul. Dan dia harus mempertimbangkan itu. Bagaimana caranya membicarakan soal pernikahan yang equal di dalam budaya yang patriarkal. Betul. Maka sekalipun si laki-laki adalah pemimpin, si wanita harus mengurus rumah dan melahirkan, tetap keduanya equal. Dan itu yang ditekankan Paulus. Fungsinya, maka keduanya Betul. harus saling. Ya, ya, ya. Tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah. Karena kalau secara nilai di dalam iman Kristen, justru Paulus menekankan ketika orang percaya itu sudah mengenakan Kristus, manusia baru, maka nggak ada lagi orang Yunani, nggak ada lagi hamba, nggak ada lagi orang merdeka ataupun nggak ada lagi perempuan, nggak ada laki-laki, semua sama. Semua sama, ya. betul. Oke, makanya gender equality itu sangat diperlukan ya. Betul. Dan kalau kita melihat ke dalam konteks perjanjian lama, sebenarnya kita tidak bisa memungkiri bahwa perjanjian lama ataupun perjanjian baru, apalagi perjanjian lama gitu ya, ditulis dalam masa yang primitif. Oke. Primitivisme itu Ya, membuat kerja keras, kerja kasar, segala macam menjadi tombak untuk survive gitu ya. Terus, Iya, iya. kan beda dengan konteks sekarang. Iya, karena zaman sekarang ini itu akhirnya terjadinya disfungsional yang aku lihat gitu ya, kebanyakan gitu. Bahkan kalau kita lihat-lihat di FYP itu tentang patriarki gitu ya. Kadang justru menurut aku pribadi sebagai perempuan tuh sebenarnya kita juga punya fungsi dan peranannya sebagai perempuan yang dimana saya lebih menekankan gender equality sih gitu. Bukan berarti tidak mendukung yang feminisme gitu, tapi terkadang tuh kita juga harus tahu kodratnya dan tataannya itu seperti apa gitu. Yang dimana tuh kadang tidak menutup kemungkinan karena peran juga sebagai laki-laki di zaman sekarang kurangnya pertanggungjawaban terhadap suatu hubungan juga gitu ya, mengakibatkan kadang terciptalah suatu kata independent woman nih kalau kita mau lanjut lagi nih di kehidupan yang zaman sekarang gitu. Dan di mana ketika ada independent woman kadang tuh laki-laki yang tidak secure, ingat ya kata tidak secure di dalam dirinya merasa seperti ada suatu musuh atau ini suatu hal yang mengganggu mereka sebagai laki-lakinya, yang dimana seharusnya gue yang nge-lead elo, seharusnya gue yang ada di posisi lebih tinggi dari elo gitu loh. Oke. Nah, bagaimana nih pandangan Pastor Vinky atau Pastor CJ nih tentang dengan kehidupan zaman sekarang di era modern ini? Oke, kita sudah beranjak ya. Ini udah Iya, bukan lagi oke. PL tapi sudah beranjak ke masa Nanti- sekarang ya. Nanti aku akan mundur ke situ Oke, juga oke, gitu. oke. Menurutku begini. Mari kita bahas dulu soal independen. Apa maksudnya independen? Oke. Clear nih, ketika wanita harus berdiri dan mengandalkan dirinya sendiri, bahwa dia adalah seseorang yang utuh dalam dirinya sendiri, dia tidak butuh laki-laki untuk menjadi utuh. Oke. I totally go for it. Bahwa kalau saya adalah wanita yang utuh dalam diri saya sendiri, maka kalau saya tidak punya pacar atau tidak menikah, jangan ditanyain terus seakan-akan saya kurang atau bukan wanita ketika saya belum Betul, menikah, betul. atau Ya. saya kurang atau bukan wanita ketika belum punya anak, Ya, ya, gitu. betul. Itu saya mendukung. Tetapi kalau independen adalah gua nggak butuh laki-laki, atau gua bisa sendiri persetan laki-laki. Be very careful. Laki-laki itu mitos. Laki-laki tidak ada gitu. Itu beda loh. Beda antara bahwa saya berdiri sebagai equal dengan laki-laki. Bahwa kalau laki-laki tidak ditanya, "Lu kapan married?" Atau dia utuh dalam dirinya sendiri tanpa perlu ada istri. Ya. Bahwa dia equal, aku go for it. I'm all for it. Tetapi kalau bahwa gua harus di atas laki-laki atau gua tidak butuh laki-laki, wait a minute. Ya. Wait a minute. Karena sekarang seperti ada new shame.
shame yang dulu adalah kalau lu nggak punya laki-laki, para wanita ya, kalau lu nggak punya pacar, nggak punya suami, kayaknya lu kurang. Sekarang nih, kalau lu justru mau bersuami, kok kayak lu kurang independen ya? Oke. Ada new shame. Kalau Iya, kalau lu iya. mau menikah dan cita-cita lu jadi ibu rumah tangga, kok kayak lu nggak independen ya? Iya, iya. Tunggu dulu, bukankah independen yang dimaksud adalah wanita boleh jadi apapun dan siapapun yang dia mau, termasuk ibu rumah tangga? Betul, Oke. betul. Free dong, di dalam dirinya dia yes, free untuk memilih yes, bahwa kalaupun gue mau jadi seorang istri dan kalaupun gue mau jadi ibu rumah tangga yang cuma di rumah, nggak apa-apa, Ya. karena I am free, Ya, equal, Ya. gitu. Dan jangan merendahkan tugas menjadi ibu rumah tangga. Iya, Betul. iya, iya. Nah. Dan tugas domestik itu bukan tugas ibu rumah tangga saja loh. Betul, setuju, ya setuju. Betul. Dan makanya ya kita harus clearin dulu independen. Ya, ya. Kalau menurut saya, kalau yang pertama independent as equal, Ya. aku mendukung, dan Alkitab itu sama sekali tidak menentang hal itu. Oke. Alkitab justru itu justru mendukung sebagai keduanya sebagai ciptaan yang equal di hadapan Allah. Ya, ya, ya. Gitu. Ya. Jadi tidak ada masalah di dalam pandangan Alkitabiah atau kekristenan tentang independent woman as an equal. Oke. Kalau pandangan dari Pastor Vinci gimana nih? Ya, aku setuju sih, totally setuju dengan apa yang Cici bilang bahwa hari ini memang kita tuh terlalu satu sisi mengkerdilkan derajat perempuan, Ya. di sisi lain mengkerdilkan lagi tugas perempuan Oke. ataupun hal-hal yang dilakukan oleh perempuan, Ya, gitu ya. kan, sehingga akhirnya jadi new shy, misalnya shame yang baru, misalnya tadi kalau perempuan itu nggak memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, itu nggak mudah loh. Ya. Iya. Ketika dia memilih jadi ibu rumah tangga, homeschooling anaknya, aku menemukan orang-orang yang melakukan itu. Oke. Which is itu sebuah pengorbanan, bahkan aku bisa mengatakan bahwa kalau itu bukan panggilan, kayaknya nggak bakal tahan gitu. Panggilan. Oh, Setuju, oke. setuju. Karena nggak mudah. Ya, ya, Nah, ya, ya. artinya maka kita perlu kembali melihat, ya biarkan perempuan itu pada dirinya dengan Tuhan yang memutuskan menjadi apa. Wah, nggak semua orang Gitu. loh sekarang, zaman sekarang, laki-laki sekarang bisa ngomong gitu. Biarkan perempuan itu pada dirinya. Tapi kalau sebagai suami kalau memang mau begitu, ya harus sepakat dong dengan penghasilan segala Ya, macam ya, gitu. iyalah ya. Dan Jangan merasa egonya tersinggung. ya, dan memang akhirnya gini, kenapa semua perubahan termasuk kan dulu kita sangat patriarkal kan, dan Ya. wanita itu kayaknya dikekang. Ketika feminis muncul, semua prinsip perubahan tuh kayak pendulum. Ya. Yang tadinya wanita jadi mundur, sekarang seperti akhirnya pendulumnya terlalu jauh, wanita tidak butuh laki-laki gitu. Ya. Mungkin kita perlu batasin kali, perlu bilang bahwa ini ekstrim feminisme, karena Ekstrim feminisme feminisme, sendiri betul, kayaknya ya. ya Makanya- masih egalitarian. Ya, nah harus hati-hati agar jangan sampai, karena Alkitab itu selalu melihat pria dan wanita tuh sebagai partner, Ya, equal kan? equal partner, Nah. tetapi partner. Yep. Gitu. Ini berbeda ya kalau akhirnya kecuali si pria dan si wanita memutuskan untuk tidak mau menikah gitu. Ya, Beda ya, urusan. Tetapi ini akan jadi persoalan ketika mereka mau menikah tetapi si wanita ini punya prinsip ekstrim feminisme. Saya tidak mau pria gitu. Ya, Dan ya. kadang-kadang ini juga mempengaruhi bahwa sebenarnya mungkin deep down inside dia mau menikah Ya, ya. dan dia mau jadi wanita di dalam pernikahan in a traditional sense, Ya. karena menurut dia itulah yang benar, tetapi seperti ada new shame sehingga kok gue jadi merasa terkekang dan gue malu untuk mengakui bahwa gue mau menikah dan gue cuma mau jadi istri dan ibu rumah tangga gitu. I see. Dan seharusnya kan sebagai wanita independen gue nggak butuh ya. Itu itu kan- kan berpikir nggak sih itu? Jadinya salah. Iya kan. Jadinya salah. Maka kita harus independen, setuju, Ya. tetapi hati-hati dengan extreme independence atau akhirnya extreme feminism. Yes, betul. Aku juga lebih setuju ke arah situ karena aku sangat lebih menyetujui itu gender equality sih, Ya. lebih tepatnya ke arah situ gitu. Kenapa saya membahas menyinggung sedikit soal ini? Karena kemarin tuh 8 Maret kita baru memperingati International Women's Day. Oke. So, saya ingin memberikan insight-insight kepada wanita-wanita di luar sana gitu ya, bahwa ini didengar, bolehlah kita mendengarkan pandangan lelaki mengenai independent woman gitu. Saya tidak berani memberikan pandangan yang aneh-aneh, nanti saya nggak bisa Takut- pulang. takut. Baik, oke, kita kembali lagi. Nah, saya mau melihat nih, mengapa tokoh-tokoh utama Perjanjian Lama itu kebanyakan pria di situ? Kalau apakah ya memang tadi karena pembahasan sejak awal itu dari patrilinealnya seperti itu atau bagaimana sebenarnya, Pastor? Coba dulu Sike nih. atau Pastor Vinky, terserah, boleh. Ya, Pastor Vinky. ya memang karena tidak ada teks Alkitab yang ditulis di dalam ruang kosong gitu ya. Oke. Tidak ada kebenaran yang absolut yang langsung lahir begitunya. Ada bungkusan teks, ada bungkusan konteks, ada bungkusan budaya, politik, segala macam. Oke. Dan ya memang ditulis di dalam budaya yang masih primitif, yang masih sangat patriarkal. Yang sang pria itu berburu,
mengambil tugas-tugas yang keras, tugas-tugas oke. perang apa. Ya, ya. Ya kita juga tidak bisa menegasi perbedaan kan. Walaupun memang kita menegasi penindasan, kita menegasi dominasi, tapi kita tidak boleh menegasi perbedaan. Karena perbedaan itu ada secara Oke. di dalam biologi juga kita udah bisa tahu ada perbedaan testosteron, perbedaan apa. Ya. Dan di masa seperti itu ya wajar Ya. bahwa laki-laki kemudian mengambil banyak peran. I see. Oke. Gitu kan, yang nggak wajar ketika perempuan kemudian dilihat sebagai setengah manusia seolah-olah. Wah, oke. Tapi ada nggak teks PL yang revolusioner? Banyak Banyak ya. sekali teks PL yang sebenarnya anomali Ya. dengan konteks penulisannya. Zaman waktu itu Iya, ya. makanya kayak Katie McCoy bilang bahwa kalau kita melihat teks PL dari perspektif zaman sekarang, misoginis, primitif. Tapi kalau kita melihat teks PL itu dalam konteks PL itu sendiri, revolusioner. Ya, ya, ya. Seolah-olah gitu kan. Nah, akhirnya kita nggak do justice kalau misalnya kita menghakimi teks PL itu misoginis dari konteks sekarang hanya gara-gara tokoh-tokohnya kebanyakan laki-laki. Oke. Oh, gitu sih. Dan kalau setujulah bahwa memang bagaimanapun teks PL ditulis dalam pandangan patriarkal. Tetapi jangan lupa bahwa ada Ruth, Ya. ada Esther, ada Deborah, Betul. Ya, ya, ya. gitu. Dan ini yang disebut anomali bahwa wanita biasanya itu selalu jadi pemeran pembantu di dalam teks-teks Betul. kuno. Ya, ya. Dia sangat berjasa dalam menolong laki-laki menjadi pahlawan. Tetapi Ruth ini dialah pahlawannya. Sekalipun bagaimanapun ya Ruth butuh Boaz. Baik. Yap. Esther di bawah Mordekai. Iya. Baik, dan Esther itu dan Mau Ruth Ahasiweros juga. Ahasiweros. Iya. Dan mungkin ada dalam hal beginilah, bahwa Ruth dan Esther rasanya perlu menggunakan kemolekan seksualitas mereka Yes. untuk menang. Ya. Esther bagaimanapun harus menangkap hati Ahasiweros. Oke. Dan Ruth bagaimanapun harus ada di bawah naungan laki-laki, which is Boaz. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Dan happy ending mereka seakan-akan membutuhkan pria di dalamnya. Baiklah, tetapi juga tidak akhirnya menegasi bahwa ada kitab kuno yang ditulis dengan nama mereka, Oke. menjadi nama, dan Ya. mereka menjadi pahlawan, dan Ya. mereka adalah penyelamat. Yes. Gitu, si Esther dan Deborah juga, Ya, gitu, ya. pahlawan perang. Dan semakin ke sini kita tidak boleh lupa bahwa ada perkembangan. Tobit salah satunya, itu kitab intertestamental, Deuterokanonika, kitab Katolik memasukkan kitab Tobit. Tobit itu pahlawan wanita yang berjuang sendirian, Ya, ya, ya. gitu, dan dia adalah seorang janda di masa itu nggak ada nilainya. Oke. Maaf gitu. Tetapi Tobit adalah janda yang pahlawan. Ya, ya, ya. Gitu. Dan jangan lupa bahwa ketika akhirnya kita harus melihat juru selamat kita Yesus Kristus lahir dari seorang rahim wanita Ya. yang kelahirannya absen peran pria. Iya. Benar-benar. Tanpa pria. Tanpa pria. Ya. Gitu. Kan itu sebenarnya juga melihat wanita in favorable light. Ya, ya, ya. Gitu kan. Makanya si Gabriel menyapa Maria dengan sapaan yang sebegitu tinggi. Yes. Sampai Maria berpikir, kenapa dibilang begitu? Hai kamu yang dikaruniai Allah. Betul. Dan jadi pandangan kekristenan itu sudah pandangan yang revolusioner Ya. dibandingkan dengan zamannya dalam hal memandang wanita. Nah, revolusioner memandang wanita ini yang harus jadi sifat gereja. Nah, iya. Bukan Bahwa- apanya, Bukan apanya. tapi benar-benar. nilai revolusionernya. Yes, bahwa gereja sepanjang zaman harus terus melihat dan harus terus revolusioner di dalam mendukung equality. Ya, ya, ya. Maka akan sangat tragedi dan ironis ketika akhirnya gereja masih menggunakan teks kuno untuk, oke, kalau gitu wanita tidak boleh mengajar dan wanita tidak boleh menjadi pendeta karena ada teks yang mengatakan demikian, melupakan prinsip revolusionernya. Ya, itu Begitu. tadi kan Prinsip sebenarnya progresif. ayatiahnya Betul. itu tidak sesuai dengan konteksnya juga gitu, yang dimana akhirnya ya tanpa kita harus malu mengakui banyak gereja juga tidak mendukung adanya wanita yang let's say menyampaikan firman gitu, karena ya ada tetap masih patriarki yang dianut mereka tadi gitu. Betul. Padahal seharusnya ketika memiliki kerangka berpikir yang benar, bagaimana seorang Kristen yang sesuai Alkitabiah, hal itu yang justru dilakukan sebaliknya, bagaimana mensupport yang seorang perempuan atau wanita, bahkan fungsinya seorang wanita pun sangat dihargai di dalam sebuah gerejanya tersebut gitu kan. Aku juga mau nyinggung tentang Esther tadi ya. Ya. Kita selalu lupa satu sosok di dalam kisah Esther, itu Ratu Wasti. Iya. Oke, ya, Ratu ya, Wasti ya. itu suara perlawanan terhadap Betul. raja, terhadap dominasi raja gitu. Iya. Walaupun akhirnya dia disingkirkan, tapi Alkitab benar-benar mencatat keberadaan dia loh. Iya, Iya. karena sebenarnya tanpa mencatat Ratu Wasti juga cerita Esther tuh berjalan. Berjalan Tapi ya. kenapa perlu?
Iya, kenapa Iya. perlu gitu? Itu kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa di permulaan Esther itu ada sosok wanita yang akhirnya harus berdiri in her own conviction gitu. Dan Esther kan pada akhirnya berdiri di dalam keyakinan imannya bahwa Iya. kalau saya mati, tapi saya harus membela begitu. Iya. Sebenarnya kan Esther dengan Wasti itu akhirnya ada satu Betul. benang merahnya. Wanita yang berintegritas. Betul. Dan ketika tadi ada pembahasan mengenai Deborah sendiri gitu ya, saya kemarin malam itu sempat membaca lah di kitab hakim-hakim yang mengenai Deborah gitu. Hal yang menarik perhatian itu adalah bagaimana Deborah menjadi pahlawan perang dan dia nabi perempuan ya, nabiah yang dikatakan bahwa perannya dia tuh sangat penting sekali gitu dalam perang tersebut. Bahkan ketika dia mau maju ke dalam perangnya itu pun dia mempunyai suatu fungsi yang sangat diperuntukkan. Kalau tidak ada Deborah belum tentu juga itu perang benar-benar Ya, berhasil begitu betul. ya. Betul. Dan Fungsi-fungsi Nabiya itu juga sebenarnya memberikan satu porsi yang besar loh terhadap perempuan, bahwa ternyata roh Allah itu bukan hanya hinggap terhadap laki-laki, betul, tapi juga roh terhadap Allah perempuan. itu bukan Say it once again. Roh Allah itu hinggap juga terhadap perempuan. Iya. Makanya banyak Nabiya di dalam PL. betul. Ya, Dan ya. kita tidak boleh lupa bahwa ini mainan Biblika Perjanjian Lama, tapi semua ahli Biblika Perjanjian Lama menyepakati bahwa kitab atau teks tertua dalam Perjanjian Lama itu ada Keluaran 15 nyanyian Musa dan Hakim-Hakim 5 nyanyian Deborah. Oke. Jadi teks tertua dalam Pasca Alkitab, pembuangan. ya boleh lah, pembuangannya. Pembuangan, sorry. Pembuangan. Yang lain pasca. Jadi teks tertua dalam Perjanjian Lama adalah nyanyian nabi perempuan. Betul. Itu tidak boleh lupa loh. Iya, Dan itu iya, penting sekali bahwa akhirnya seakan-akan sama kan nyanyian Musa dengan nyanyian Deborah gitu. Disandingkan gitu. Oke, baik. Untuk melanjutkan perbincangan kita, ini ada beberapa pertanyaan nih. Salah satunya nih dalam Bilangan 27 ayat 1 sampai 11 dikisahkan bahwa anak-anak perempuan Zela Fehat dari suku Manasye mendapat hak waris tanah karena ayahnya tidak memiliki anak laki-laki. Atau ini terjadi setelah mereka mengadukan perkara ini kepada Musa. Jadi, apakah ini bisa menjadi tanda bahwa dalam Perjanjian Lama tidak sepenuhnya Allah menegaskan hukum patriarki? Setuju. Gimana nih? Setuju. Setuju. Setuju ya? Betul. Itu anomali loh dengan konsep kinsman redeemer sebenarnya. Oke. Kalau bahwa untuk si perempuan yang kehilangan keluarganya, perempuan itu kan tidak bisa memiliki hak milik pusakanya sampai akhirnya ada kinsman redeemer, Iya, laki-laki yang menebus dari kerabat terdekat, kayak kisah Ruth dan Boaz kan. Tapi ini kan nggak pakai itu, langsung kepada dia menerima warisan itu. Iya, iya. Itu kan satu, ternyata singularitas nggak ada tentang perempuan itu seperti apa. Iya. Dipotret dalam Perjanjian Lama tuh nggak ada. Oke. Jadi dia kayak ada semacam ada pluralitas di dalam melihat perempuan tuh, satu sisi kok disamakan dengan laki-laki, satu sisi direndahkan. Jadi kita harus melek terhadap perbedaan ini sehingga kita nggak generalisasi OPL misogini. Ya, bahwa PL hanya memandang perempuan satu aras jelek Betul. gitu. Nggak Iya, begitu iya. juga gitu. Dan aku setuju bahwa teks ini akhirnya bisa dipakai untuk menjadi salah satu teks yang mungkin dalam tanda kutip melihat hak perempuan sebagai tinggi gitu. Karena Sebagai betul. tinggi maksudnya gimana? Karena seharusnya peraturannya adalah kalau dia tidak punya anak laki-laki jatuh kepada kerabat lelaki terdekat. Oke. Betul. Tetapi anak-anak perempuan ini menggugat. I see. Kan menggugat Iya, dia iya, menggugat iya, Musa, benar, apakah kami bukan anak dan Betul, apakah benar. kami tidak mendapat bagian pusaka Allah? Dan Tuhan bilang, "No, mereka benar. Iya, iya, iya. Betul. Kasih kepada mereka." Oke. Begitu kan? Itu kalau orang apa namanya di masa itu membaca teks itu, melihat itu kan what on earth? Ini Iya. sesuatu yang sangat anomali, yang beda banget dari Dan- biasanya. Ya memang, makanya gini lah. Oke, aku bacain deh ya di ayat sebentar nih. Di ayat 6, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Iya, iya, iya. Gitu kan? Dan itu kan akhirnya menunjukkan bahwa seperti apa sih pandangan Allah terhadap kami perempuan? Iya, Ya iya. seperti ini. Yaps. Ya, ya. Dan ini tuh sebenarnya tuh masih bolehkah saya berbicara bahwa hal ini tuh bersangkut paut dengan culture loh, di budaya gitu loh, bahwa di kebudayaan zaman sekarang terutama ya lagi-lagi Batak gitu ya, hal ini tuh sangat ya benar-benar terjadi gitu, bahwa hak waris terhadap wanita dan lelaki itu tuh dibedain banget gitu loh. Dan Oke. masih eksis di zaman I see. sekarang. Dan saya yakin mungkin apakah di Jawa juga seperti itu gitu, dan bukan hanya di satu culture gitu. Nah,
Jadi saya kepikiran aja nih karena ya gitu bahwa apakah ini ada irisan budaya juga atau bagaimana di luar dari bahwa Allah memandang Pasti. bahwa ada kasih yang terhadap wanita dan memang wanita dipandang sama dengan laki-laki. Iya betul. Termasuk dalam hal hak waris gitu. Iya, Karena maka gini, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki anak perempuan. Bahwa anak-anak laki-laki yang meneruskan marga gitu. Pandangan seperti itu ya mungkin di dalam budaya dan adat Iya. silahkan. Iya. Tetapi kalau kita memandang kepada progres Alkitab atau sifat revolusioner Alkitab yang sangat mendukung progresif, pada akhirnya kita tidak boleh lagi membedakan itu. Oh, Tapi aku juga perlu mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh juga melihat adat itu sebagai innocent. oh. Karena adat satu sisi adalah hal yang perlu kita bicara tentang identitas yang perlu kita warisi ya. Tapi di satu sisi juga kita nggak bisa plek-plek ya. Kalau memang adat itu destruktif terhadap satu gender, satu apa, kita mungkin bisa memberikan satu penafsiran ulang Terhadap praktik. adat. Walaupun mungkin praktiknya masih dijalankan, tapi penafsirannya, penilaiannya, revalue adat Iya. itu sendiri. Karena kalau tidak adat menjadi bondage baru. Iya, betul. Jadi belenggu baru Iya, gitu. betul. Padahal adat seharusnya menjadi sesuatu hal yang baik yang kita warisi, tapi kalau akhirnya adat menahan kita dari sebuah progres yang baik, tunggu dulu. Betul. Harus direvisi pandangan kita terhadap adat. Karena kan dalam teks ini ya berbicara bahwa bagaimana kalau memang tidak ada keturunan laki-laki, yang ada hanya perempuan gitu kan. Betul. Rasanya sedih sekali sebagai anak perempuan. Lah ini loh, susah-susahnya nyokap bokap gua, ini kok justru malah ke yang lain gitu Iya. kan. Dan akhirnya ini menjadi sebuah kritik sosial bahwa akhirnya dibutuhkan keberanian dari orang-orang yang ada di dalam adat tersebut untuk akhirnya mempertanyakan. Karena kalau tidak, seringkali yang sayang adalah kenapa tidak mendapat bagian anak perempuan? Ya karena dari dulu sudah begitu. Nah itu. Itu jawaban yang sangat sedih loh. Iya, Bahwa sebenarnya berarti deep down inside kamu tahu ada yang tidak benar, ada yang tidak adil, tetapi karena dari dulu sudah begitu tidak mau mengubah. Ya. Akhirnya Tapi- diromantisasi. Diromantisasi. Ketidakadilan itu atas nama adat Ada budaya. seakan-akan itu sah dan Apa boleh. bedanya romantisasi misoginis atas nama Alkitab? Sama aja. Sama saja, betul. Ya, gitu. Baik, penjelasan yang sangat menarik sekali karena itu adalah suatu hal yang sangat berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. So next question nih. Oke, sebelumnya sorry saya mau bilang bahwa pertanyaan ini tuh udah kita kumpulkan ya Oh, oke, dari baik. audiens sebelumnya guys. Oh, ini pertanyaan audiens berarti ya? Iya, jadi nyambi gitu. So, nilai perjanjian lama kebanyakan bertentangan dengan nilai modern terkait wanita dan kesetaraan gender. Apakah yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi nilai-nilai Alkitabiah ke dalam perspektif kekinian? Gitu. Gimana, Pastor Pinky? Mungkin aku mau mulai berangkat dari begini. Kita mesti menyadari gitu ya bahwa apa yang terjadi equality hari ini, budaya equality, kesetaraan gender dan sebagainya, egalitarian itu kan tidak muncul tiba-tiba. Ya, Apalagi itu di barat. Ya. Dan barat yang duluan kan, yang mungkin ada juga di tradisi tertentu yang sudah mengadopsi itu, tapi at least equality di dalam konteks barat ya. itu kalau kita trace back gitu ya, di dalam bukunya Tom Holland Dominion itu menemukan bahwa banyak sekali yang sebenarnya lahir dari kekristenan, Oke. Alkitab. Yesus, Paulus, yang kemudian kan gini, yang tadi CJ sempat singgung, ada progres nih. Let's say progresnya dari sini sampai ke sini di Alkitab. Kita tuh jangan ambil yang di sini atau yang di sini doang. Progresnya yang kita ambil. Lihatnya, Ya, betul. Perjalanan itu yang kita harus lihat, sehingga kita melihat bahwa ada progresivitas. Ya, ya, ya. Dan itu kan sebenarnya yang terjadi hari ini. Menurutku yang menjadi masalah adalah Alkitab dilawan oleh mereka yang menjunjung egalitarian, tapi sebenarnya mengakar kepada Alkitab juga. Iya, padahal egalitarian lahir dari Betul. pandangan Alkitab Dan juga. orang percaya merasa egalitarian, yang social justice, yang kesetaraan itu liberal. Ya. Dianggap, padahal itu juga mengakar kepada Alkitab. Ya. Itu menurutku yang kita juga harus fair di sini. Jangan sampai kita orang Kristen yang mempertahankan status quo. Ya. Ya sebenarnya status quo itu yang udah nggak berlaku, udah Ya, ya. bukan, udah usang, gitu ya, yang udah perlu ditinggalkan. Maka perjanjian lama, kalau kita balik ke bagaimana kita melihat perjanjian lama, yang satu kita mesti melihat bahwa kita mesti menyadari bahwa perkembangan kita hari ini, kemajuan sosial hari ini tidak lepas dari pengaruh teks PB juga dipengaruhi PL. Oke, Sehingga saling betul, berkesinambungan kalau kita bisa ya. melihat ada kesinambungan ini, Yes, ya. maka kita nggak bisa langsung, oh itu pandangan yang lain, yang nggak ada hubungan dengan pandangan hari ini, yang jahat, yang jelek, yang usang semata.
Baik. Tapi kita melihat bahwa ini adalah percikan-percikan yang nantinya menghasilkan yang ada di sekarang kita hari ini. Oke. Ya, kita tidak langsung menolak begitu saja. Iya, iya, iya. Nah, bagi kita yang masih membaca Alkitab, masih kita melihat Alkitab sebagai teks suci kita, Bapak masih baca nggak? masih dong. Masih. Teks suci itu masih. Kan katanya ada masih baca gitu. Masih membaca dalam arti masih melihat ini sebagai firman Tuhan. Iya, betul. Baik. Maka progresivitas itu Ya, gitu ya. yang harus kita lihat, Ya. bukan kepada yang tadi saya bilang keadaan yang kurang baik, agak baik sedikit, kita ambil dua ini nih, bukan itu, tapi kok ada perubahan, maka perubahan ini harus dilanjutkan. Iya. Kecuali kita percaya bahwa Roh Kudus sudah berhenti bekerja. Oh, Nah, Sejak bahwa Alkitab. akhirnya titik terakhir adalah perjanjian baru, ya berarti di situ progresnya. Iya. Nah, Iya, iya, oke. Tapi kan kita percaya bahwa sejarah gereja adalah sejarah kita, sejarah iman yang terus menerus, di mana Allah terus bekerja, Ya. Allah hadir terus di dalam realitas sosial yang terus menerus. Iya. Gitu. Maka kita harus melihat perubahan sekarang harus kita sambut. Harus betul. kita sambut sebagai satu bentuk pewahyuan Allah justru. Oke, ya. Bukan sebagai liberal apa segala macam itu. Betul, betul. Cap-cap Setuju, yang sangat setuju sekali. Iya. sangat bikin saya gemes ya. Tambahan dong, Pastor CJ. Setuju bahwa oke, kalau mau dibilang gini, pandangan PL itu Alkitabiah bertentangan dengan modern. Tunggu dulu, tidak. Alkitabiah PL dan PB adalah progres. Itu Betul. pesan Alkitabiahnya, progres. Kalau kita berhenti di titik terakhir PB, Ya. oke lah, dari PL ke PB ada progres, tapi berhenti di sini karena inilah wahyu terakhir, gitu ya. Kalau ini otoritas terakhir, maka seluruh gereja harus berhenti di sini. Sama itu keliru. Betul. Oke. Karena yang ditinggalkan bagi kita progresnya. Progres di PB itu revolusioner pada zamannya, tapi kalau dibandingkan dengan sekarang ini usang. Ya, ya, ya. Tetapi kalau progres ini kita terus bawa, akhirnya gereja menjadi agen perubahan dunia ke arah yang lebih baik. Yes. Dan seharusnya itulah tugas gereja. Gereja harus terus membawa sosial dan mengkritisi sosial untuk akhirnya sosial menjadi terus egaliter, terus adil, terus equal. Seharusnya gereja jadi suara perubahan. Ya, ya. Betul. Gereja jadi bungkam atau tidak mampu bersuara ketika gereja salah berpikir bahwa kita harus kembali ke cita-cita PB. Tunggu dulu, Pak. Cita-cita PB progres. Betul. Bukan berhenti di titik terakhir ayat PB ngomong apa. Oke. Gitu. Itu keliru. Itu tidak Alkitabiah justru menurutku. Oke. Karena tadi sudah menyinggung soal PB nih. Jadi apa sih yang dimaksud di kitab 1 Korintus 14 ayat 34 tuh yang berbicara mengenai sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, bagaimana tuh pandangannya tuh? Silakan, PB, Mr. Pinky. 1 Korintus 14 ayat 34 juga ada dilanjutkan dengan ayat 35 ya. Ya. 35 juga, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Jadi ini dalam konteks wanita yang menikah gitu ya. Ya. Kalau dalam konteks wanita yang menikah memang kita masih melihat bahwa Paulus sendiri, kalau kita mau jujur melihat Paulus dan tulisan Paulus, apakah semuanya tidak ada kontradiksi? Ada. Oke. Ada, tapi ada pesan yang ada pesan situasional yang mungkin yang Paulus bisa jadi alamatkan, Oke. yang membuat dia terkesan kontradiksi. Misalnya di dalam 1 Korintus kan dia bicara tentang sebenarnya Paulus dalam konteks ibadah. Bagaimana dia mengatur keperibadatan supaya ibadah itu berjalan dengan rapi ya, gitu ya. Walaupun memang Paulus juga dikritisi oleh, misalnya ada perbedaan antara Paulus dengan Lukas dan sebagainya. Tapi at least kalau kita masuk ke sini kita bisa melihat bahwa di sisi lain Paulus juga menekankan tentang kesetaraan. Oke. Tapi dalam konteks wanita bersuami, seolah-olah tuh Paulus masih melihat bahwa wanita yang bersuami ini harus tunduk kepada suaminya. Ya. Sehingga dia nggak bisa langsung maju, dia harus ngomong kepada suaminya dulu nih. Ya. Sehingga dia nggak banyak ngomong di dalam pertemuan jemaat. Gitu. Apakah Paulus sepenuhnya sudah maju, sudah benar-benar setara melihat segala sesuatu? Secara inti, secara substansi iya, tapi di dalam praktek dia ketika dia menemui konteks-konteks tertentu, Ya. Paulus masih terbawa kepada budaya-budaya dia, budaya patriarkal yang ada di situ. Dan dia kan tidak lepas dari budayanya. Tidak bisa kita membawa Paulus itu lepas dari budayanya. Ya, ya, ya. Tapi di teks lain Paulus juga menunjukkan ada pemimpin-pemimpin jemaat perempuan, Betul. diaken-diaken perempuan. Nah, Jadi apakah ada satu suara yang bisa mewakili Paulus? Kayaknya enggak.
gitu. Jadi ada kompleksitas yang kita nggak bisa simplifikasi ya. Di dalam dunia biblika itu berbeda dengan dunia dogmatis. Kalau di dalam dogmatika atau teologi sistematik biasa mencari satu suara, di dunia biblika diizinkan ada suara berbeda, diizinkan berkontradiksi, diizinkan teks dengan teks lain. Diizinkan berbeda warna. Iya, karena memang teks kita yang kita mencari tahu kan apa maksud teks. Bukan teks ini harus sinambung dengan teks ini. Gitu, makanya kompleksitas itu nggak boleh kita langsung loncat. Gitu. Baik, dari Pastor CJ ada mau tambahan? Aku hanya akan menambahkan begini, bahwa ketika akhirnya Paulus menasehati jemaat cara beribadah dengan benar, Paulus harus melihat budaya. Bagaimana si gereja lokal di budaya tersebut beribadah. Dan nasihat diberikan sesuai dengan budaya. Dan budayanya adalah ya si wanita harus bicara kepada suaminya di rumah. Kalau ingin bertanya, karena platform umum adalah platform pria gitu. Itulah cara ibadah yang sopan. Cara ibadah yang sopan ini dibawa ke konteks sekarang, ya beda. Beda, betul. Iyalah, sopannya ibadah sekarang, ordernya gereja sekarang bukan wanita bertanya kepada pria di rumah. Karena kita adalah gereja yang sudah mengusung egalitarian, silakan wanita bertanya langsung. Kalau Paulus menulis tentang ibadah yang sopan untuk jemaat di Jakarta tahun 2024, Paulus tidak akan menulis demikian. Gitu. Yang jadi persoalan ketika akhirnya seperti yang tadi saya bilang, ini diambil sebagai template. Wanita tidak boleh bicara di Jakarta 2024 karena 1 Korintus yang ditulis 2000 tahun lalu oleh Paulus kepada jemaat Korintus bicara demikian. Tunggu dulu, Pak. Prinsipnya yang diambil bukan bentuknya. Bentuk peraturan itu kan lahir dari prinsip kesopanan beribadah, prinsip order yang menghargai peran pria dan wanita. Nah, prinsip kesopanan ibadah dan menghargai peran pria dan wanita yang kita bawa ke sekarang. Apa yang sopan sekarang? Apa yang menghargai prinsip pria dan wanita sekarang? Begitu. Dan teks ini ya, sebenarnya teks ini dipakai, kalau tidak salah ya, untuk menghakimi Hipatasya. Hipatasya pada abad ke-4 kalau nggak salah, Cyril jadi bapak gereja, dan salah satu yang katanya, kan dia kan seorang filsuf perempuan. Kan menjadi kemunduran sebenarnya ketika gereja memberlakukan itu, even itu di abad ke-4. Iya. Apalagi kita perlakukan abad sekarang, bukankah jauh lebih mundur? Betul. Kalau nggak salah abad ketiga atau abad ke-4. Iya, tapi salah. kan itu menunjukkan bahwa ternyata jauh sebelum akhirnya kita menemukan bumi itu bulat, Hipatasya sudah berasumsi itu eklips. Udah ada apa ya? Yang sebenarnya kalau suara dia didengar tidak dinegasi itu baik. Bisa membawa sains lebih maju berapa ratus tahun gitu ya. Betul. Tapi kan kita langsung menegasi, itu kan menunjukkan ketika gereja menerapkan secara letterlek ya, justru yang jadi problem. Betul. Gitu. Menarik sekali perbincangan kali ini ya, mengenai pandangan. Mungkin ini jarang sekali bagi saya, jarang sekali saya dengar gitu ya, bagaimana pandangan PL terhadap wanita dan PB juga begitu. Oke. Untuk melanjutkan satu pertanyaan sebelum kita menutup sesi hari ini adalah ini pertanyaan yang baru muncul gitu ya dari saya. Aku pengen tahu dong bagaimana pandangan Pastor Vinky dan Pastor CJ peranan perempuan di era modern zaman sekarang dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan terutama bagaimana juga peranannya terhadap gereja. Bagaimana seharusnya peran perempuan? Iya, bagaimana seharusnya peranan perempuan? Dan bagaimana gereja ataupun bangsa dan negara untuk menghargai peranan ini gitu. Pertama untuk para perempuan, be totally free, the sky is the limit. Menurutku ya, you can be anything. Dan seharusnya gereja dan bangsa itu mendukung. Kamu boleh menjadi presiden, dan kita pernah punya ada presiden perempuan gitu. Dan dalam hal ini Indonesia menjadi salah satu yang terdepan. Betul. Gitu. Dan kalau kita kembali kepada budaya kita juga tidak serta-merta patriarkal. Sekalipun ada mungkin contohnya tadi yang Batak patriarkal gitu. Saya yang mungkin keturunan Chinese juga cenderung patriarkal. Tapi kita ada budaya Minang yang matriarkal gitu. Jadi diversity ini harus dipentingkan, dan kita harus mendukung sekali equality dan egalitarian. Wanita bisa jadi apa saja dan boleh jadi apa saja, gitu. Saya senang sekali nih mendengar wanita boleh jadi apa saja. Apa saja, mau jadi presiden, boleh jadi ibu rumah tangga, boleh, just be free gitu. The sky is the limit. Yang penting jangan jadi penjahat. Ya tentu saja jangan jadi kriminal gitu.
Tetapi kalau akhirnya dia harus terkekang hanya karena gendernya, tunggu dulu. Ya, ya. Kita sudah harus melewati itu jauh ke Ya, belakang. ya, ya. Dan kita juga tidak boleh mengajarkan anak-anak perempuan kita gitu ya, bahwa nanti kodratmu adalah sebagai ibu, kodratmu adalah di dapur. Tunggu, kodrat dia adalah apapun yang Tuhan mau dia jadi. Wow. Tidak Iya, ada. dengarkan itu. Apapun Be yang totally Tuhan free. dia mau jadi. Iya. Ya, oke. Bahkan kayak beginilah, termasuk kayak gini. Kalau wanita tidak menikah bagaimana? Gak apa-apa. Kalau wanita tidak mau punya anak bagaimana? Gak apa-apa juga. Dan saya percaya bahwa pernikahan itu sebuah panggilan dan menjadi Ya. ibu, menjadi ayah itu sebuah panggilan. Ya, ya, ya. Gitu. So, kalau akhirnya si wanita itu ingin mengejar karir, dan kita harus akui bahwa begini. Sayangnya adalah jam karir dengan jam biologis wanita kadang-kadang bentrok. Yes, Dan dalam hal betul. ini ya wanita harus bijak. Ya, benar sekali. Ada dan- masa titik krisis karir ya. Ada titik di umur 30 umur. sampai 35 Iya. biasanya wanita tuh sedang meniti karir dan itu Yes. masa-masa krusial, tapi di saat yang sama itu juga adalah masa-masa subur. Kalau lewat dari 35, kalau dia ingin menjadi seorang ibu akan sedikit sulit. Ya. Dan dalam hal ini ya secara biologis ya. disayangkan bahwa akhirnya wanita harus memilih dengan demikian. Ya, ya. Bahwa akhirnya wanita harus memilih, oke, kalau begitu saya mungkin tidak bisa mendapat semua, tetapi memang semua manusia di dunia ini juga tidak mungkin mendapat semua. Ada pilihan-pilihan yang harus diambil. Bahwa akhirnya pilihan-pilihan ini tidak dimiliki oleh pria, bahwa pria bisa menjadi bapak di umur 30 sampai 35 tapi juga bisa mengejar karir, iya. Ya. Gitu. But that's just the way it is. Oke. Maka dalam hal ini ada kadang-kadang dilema di dalam di dalam kehidupan seorang wanita, bahwa saya mau menjadi wanita karir di saat yang sama menjadi ibu rumah tangga, tetapi ada jam biologis dan jam karir yang harus dipentingkan. Di saat itulah kamu harus menemukan seorang pria yang tepat yang akhirnya bisa mendukungmu. Oke. Ya, Di saat itulah pria juga harus bisa, kalaupun pria harus jadi bapak rumah tangga, maaf ya, apakah kejantananmu terpengaruh karena itu? Uch. Apakah akhirnya kamu tidak jadi maskulin kalau wanita akhirnya mendapat gaji lebih tinggi? Tunggu dulu. Gitu. Karena itu bisa terjadi dalam pernikahan yang seimbang, yang saling mendukung, bahwa si wanita bisa jadi ibu tapi di saat yang sama dia juga ingin mengejar karir. Dalam hal ini si pria yang harus berkorban. Ya. Betul. Gitu. Dan kalau equal, kenapa tidak? Kenapa harus wanita yang berkorban supaya si pria bisa mengejar karir sedangkan pria tidak bisa melakukan yang sama untuk istrinya kalau kita equal? Betul. Oke. Bagaimana pandangan Pastor Pinky? Aku untuk sosial, untuk berbangsa, tadi si dia udah menguraikan dengan sangat baik ya. Mungkin aku membawa ke dalam konteks gereja. Boleh. Kan hari-hari ini kita diperhadapkan, kenapa perempuan nggak boleh jadi pemimpin gereja? Kenapa tidak? Betul. Kenapa tidak? Asalnya selalu dipakai 1 Timotius ya, atau 2 Timotius tuh, sama Titus. Jangan lupa bahwa seperti yang aku bilang, suara Paulus tuh suara yang plural. Yang kedua, 1 Titus dan Timotius itu bukan ditulis oleh Paulus. Aku harus berani bilang, kenapa tidak ditulis oleh Paulus? Ada namanya Seven Undisputed Letters of Paul, tulisan Paulus. Ada yang namanya Pauline Schools atau Paul's Disciples, Efesus, Kolose misalnya. Kenapa? Scholars melihat dari sisi dari masalah penulisan, ada writing style, vocabulary, dan external evidence. External evidence gini, kita tahu ada namanya Marcion. Marcion itu membuang semua bernuansa Yahudi, bahkan dia mengedit Lukas yang masih ada Yahudi-Yahudinya, dia memulai kanonisasi. Tulisan Paulus masuk, kecuali salah satunya Timotius dan Titus. External evidence, jangannya dia nggak tahu. Lalu writing style-nya beda, tulisannya beda, dan dia sangat pro household. Dia pro bahwa, dan di situ gambarannya semua pemimpin itu laki-laki. Artinya, boleh kita pakai itu untuk kita mendefine pemimpin laki-laki. Tapi janganlah itu dipakai untuk mendefine atau menegasi pemimpin perempuan. Itu menjadi kriteria untuk pemimpin laki-laki. Tapi bukan menjadi anti terhadap pemimpin perempuan. Ya, bukan berarti roh Allah tidak bekerja ya. Betul. Karena masih banyak Phoebe. Masih ada banyak bukti bahwa Paulus tuh menghargai. Belum lagi surat Paulus kepada Tekla misalnya, ke Tekla dan sebagainya. Ada banyak yang kita mungkin nggak akan selesai cover di sini. Tapi at least kita bisa sadar ada ruang kan dari perjanjian baru pun, perjanjian lama tentang Deborah jadi hakim, jadi nabi dan sebagainya, sudah terbuka ruang untuk si perempuan menjadi pemimpin di dalam konteks gereja. Sejak dulu. Betul. Maka masalahnya bukan soal gender. Ya. Masalahnya soal apakah benar-benar terpanggil untuk menjadi pemimpin, panggilan itu, dan punya kualitas itu. Dan kenapa juga kalau terpanggil kita membatasi. Betul, dan kualitasnya kan tidak dibatasi oleh gendernya,
tapi kepada pengetahuan dia tentang Alkitab, Ya. tentang kedewasaan spiritualitasnya, Ya. dan sebagainya. Itu yang harus kita lihat, bukan lagi gendernya. Oke. Maka aku mengajak kita melihat dalam konteks tadi yang CJ udah bahas, sosial, politik, maupun dalam konteks kita, Gereja. maka kita harus melihat beyond gender. Betul, Oke, setuju. Baiklah. Percakapan ini sangat menarik sekali. Berhubung kita akan ngepostnya di 21 April, jadi izinkan saya mengutip kata-kata Raden Ajeng Kartini yang saya sangat sukai. Dia bilang gini, sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Dan saya percaya sekali bahwa fungsi perempuan, fungsi seorang wanita itu bahkan sangat mempengaruhi bagaimana kemajuan suatu bangsa tersebut, bahkan kemajuan rumah tangga tersebut, bahkan kemajuan dalam hal bergereja tersebut gitu. Jadi terima kasih sekali untuk percakapan kali ini, untuk Pastor CJ, Pastor Vinky. Terima kasih sekali teman-teman. Buat teman-teman yang punya ide ataupun ingin mengkomentari ataupun ingin berdiskusi tentang pembahasan kali ini, dengan senang hati silahkan komen di kolom chatnya kita. Dan untuk mendapatkan info atau ingin mendengarkan next topik apa yang kita akan bahas, itu bisa di platformnya kita, ada di YouTube, ada di Noise juga, dan di Spotify kita. Dan di YouTube jangan lupa di subscribe supaya ada pemberitahuan nanti ketika ada upload video yang baru. Bisa ini juga komen mau bahas apa, ada usul boleh. gitu ya. Kalau ada ide-ide ya, dengan senang hati kita sangat terbuka. Terima kasih semuanya, Pastor CJ, Pastor Vinky. Thank you. Thank you. Guys. God bless you. Bye-bye. Bye. U-Talks, percakapan sumbang.